Karena tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita dalam kebaktian umum, syukur kita naikkan di hadirat Tuhan. Dan saya ucapkan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan untuk kita semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kasih Tuhan selalu menyertai kita. Dengan itu marilah kita naikkan pujian, kita angkat pujian kita dengan judul Rahmat Tuhan dari buku 52 Psalm. Kedua, saudara kita semua bangkit berdiri. Memandang jol juga. Selamanya aku akan memandang jol juga. Di mana Yesus mati bagiku. Dalam hidup kami Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami boleh hadir di tempat ini, bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan ibadah kami pada
ibadah umum pada pagi hari ini. Kiranya Engkau berhadirat di tengah-tengah ibadah ini, mengurapi kami semua Tuhan, sehingga kami merasakan suasana sorga hadir di tengah-tengah hati kami Tuhan, dan di tempat ini Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Kau berhadirat, dan juga Tuhan imam-imam yang mengambil pelayanan dalam ibadah ini Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, sucikan kami, sehingga kami beri yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan juga Tuhan, kami tahu Tuhan ada kuasa-kuasa 8 roh jahat yang tidak senang akan jalannya ibadah ini Tuhan. Kami satukan hati kami Tuhan, kami mentengki, kami hancurkan dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami semua Tuhan, dan ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami alaskan doa ini. Kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali, kita angkat pujian selanjutnya. Besarkan nama Tuhan. Tuhan bagi kita. Dengan itu marilah kita mengucap syukur dalam segala hal, karena Tuhan mengerti setiap pergumulan dalam hidup kita. Dengan itu percaya dan setialah kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ada amin. Puji bagi Tuhan. Kita angkat pujian selanjutnya, hari-hari kulalui. Setelah ini imam-imam mempersiapkan pujian. Kita bangkit berdiri. Bersama
pujian yang sungguh memberkati kita, bahwa di dalam Tuhan kita bertahan, maka pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat bagi kita. Dengan itu marilah kita tetap setia datang di hadirat Tuhan dengan penuh sukacita dan kesungguhan hati. Karena tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita angkat pujian Engkaulah Perisaiku. Selanjutnya pemberitaan firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bukan berdiri, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Pemberitaan firman Tuhan saya serahkan kepada Saudara Ipan. Sama-sama kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ada banyak hal yang kami tidak mengerti dalam kehidupan ini, tetapi hanya satu hal yang kami mengerti Tuhan, ada tangan yang berlubang paku yang selalu menopang kehidupan kami. Di atas dasar itulah Tuhan kami bisa berharap, di atas tangan-Mu Tuhan kami bisa hidup sampai sekarang ini Tuhan. Tolonglah kami yang banyak kekurangan ini, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi lebih lagi, dan juga semua Tuhan yang mengambil bagian dalam
pemberitaan firman-Mu, Engkau urapi dengan kuasa dari Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengusir juga anasir kuasa jahat yang mau mengganggu hati pikiran kami. Kami mau tolak, kami mau usir dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini. Roh Allah saja berhadirat di tempat ini, melingkupi setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, silakan dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam kasih Tuhan kita diizinkan sampai saat ini untuk bisa beribadah melayani Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kita, tetapi memang adalah campur tangan dan kemurahan Tuhan atas kehidupan kita. Saya ucapkan salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan, dan selamat mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Kita baca dari Keluaran 1 ayat 22. Keluaran pasal 1 ayat ke-22. Demikian firman Tuhan. Keluaran 1 ayat 22. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya. Iya. Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Ya. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Ya, jadi ini adalah suatu gambaran dan juga suatu nubuatan yang terjadi pada akhir zaman, dan memang sudah kita lihat banyak terjadi bagaimana Firaun adalah satu gambaran dari kuasa kegelapan yang memang dia adalah pemimpin juga dan menguasai bumi. Kita lihat bahwa dunia itu berada dalam kuasa si jahat. Ya, dalam kuasa si jahat. Itulah gambaran bagaimana seluruh dunia ini adalah gambaran. Firaun adalah suatu gambaran kuasa si jahat yang menguasai seluruh dunia. 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian 1 Yohanes 5 ayat 19. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 19. Saya ulangi. Maka Yesus menjawab mereka. 1 Yohanes 5 ayat 19. Ya, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ya, jadi memang seluruh dunia diizinkan Tuhan berada dalam kuasa si jahat. Ya, jadi memang yang memiliki dunia ini adalah Tuhan, tetapi yang berada Tuhan izinkan iblis menguasai, ya, dan seluruh dunia ini memang berada dalam kuasa si jahat. Ya, jadi harus kita ketahui bahwa kita akan mengenal sekarang bukan pribadi setan ya. Kalau kita mengenal pribadi setan, kita sudah jelas menolaknya. Tetapi kita lihat aktivitas dan pekerjaan dari kuasa kegelapan ini. Ya, aktivitasnya ini sangat berhikmat dan dengan menggunakan tipu daya. Dia menggunakan tipu daya dunia ini. Dia membawa orang sebanyak-banyaknya untuk masuk dalam pengaruhnya. Nah, yang dia incar utama adalah anak-anak Tuhan. Ya, di sini dikatakan dalam Keluaran 1 ayat 22 bayi Israel, dan kita adalah juga diibaratkan sebagai Israel secara rohani. Nah, tapi kita lihat bayi-bayi secara rohani. Nah, bayi-bayi secara rohani sebenarnya dalam arti yang sederhana orang Kristen, tetapi dalam arti yang lebih dalam lagi adalah orang-orang yang baru dibaptis, termasuk di situ adalah bayi-bayi rohani. Jadi jangan sampai kita berpikir hanya dibaptis, selamat, selesai, haleluya, amin, beres masuk surga. Jadi setelah dibaptis, nah disinilah ujian yang sesungguhnya. Nah, banyak orang ketika dibaptis dia mengalami suatu kehidupan yang baru, tetapi tidak disangka-sangka bahwa disitulah letak ujian sesungguhnya bagi anak Tuhan yang baru dibaptis. Ya, bayi-bayi secara rohani itu juga dalam artinya kita adalah seseorang yang sudah dibaptis.
Ya, jadi siapa di sini yang pernah mengalami pembaptisan air? Disitulah saat-saat iblis akan mengincar saudara. Ya, disitulah juga anak Tuhan, pelayan Tuhan, bahkan hamba Tuhan. Nah, jadi iblis itu seperti singa yang tidak pernah tertidur dan juga tidak pernah terlelap mencari mangsa. Ya, ada mungkin bisa kita temukan bahwa iblis itu pernah mengantuk, tidak. Ya, iblis itu dia mencari dengan mata yang terbuka. Kalau kita lihat di flora fauna, kalau kita lihat singa itu kalau mencari mangsa, dia matanya tidak berkedip. Dia mencari mangsa untuk bisa ditelan dan tidak pernah tertidur, matanya tidak pernah lelap. Ya, matanya tidak pernah terlelap untuk mengincar orang-orang pilihan Tuhan. Ya, kita mendengar beberapa minggu atau bulan yang lalu, jadi iblis ini menggunakan arus dunia. Arus dunia ini saya bagi menjadi arus yang halus atau arus yang sama sekali tidak diprediksi oleh manusia dan juga arus kuat. Nah, jadi kalau bayi itu dicemplungkan ke air tidak perlu arus yang kuat. Jadi hanya arus lemah saja bayi itu bisa mati ya. Nah, kita lihat cara-caranya dan aktivitas setan ini ya. Kita lihat waktu minggu lalu bagaimana dia datang dengan persahabatan. Nah, kalau iblis datang sebagai sahabat, dia menampilkan sebagai sahabat yang baik. Ya, sahabat yang baik dan sangat baik. Ya, itulah iblis ya. Jadi kalau kita mengenal iblis yang dalam gambaran kita yang mukanya hancur, mukanya begitu buruk rupa, tapi iblis itu bisa menyamar sebagai malaikat terang. Malaikat terang, bahkan dia datang juga sebagai sahabat yang baik. Nah, kita maju selangkah. Nah, sekarang iblis menggunakan dengan percintaan kepada dunia ya. Kita lihat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. 1 Yohanes 2 ayat 16. Nah, sekarang kita maju selangkah. Ini cara-cara atau aktivitas dari kuasa kegelapan untuk menipu anak-anak Tuhan. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 16. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab semua yang ada di dalam dunia. Boleh ayat yang ke-15 dulu? Maaf. Janganlah kamu mengasihi dunia. Janganlah kamu mengasihi dunia. Nah, setelah iblis datang dengan persahabatan dengan manusia dan juga manusia mau bersahabat, memberi hatinya untuk menjadi sahabat dengan dunia. Nah, satu langkah lagi yang iblis mau dalam kehidupan manusia, anak-anak Tuhan, bahwa anak-anak Tuhan supaya mengasihi dunia. Ya, kita baca kembali. Janganlah kamu mengasihi dunia. Janganlah kamu mengasihi dunia. Terus dan apa yang ada di dalam. Nah, dunia itu ada isinya dan itulah yang harus kita waspadai. Jadi setan itu dan kuasa kegelapan itu menggunakan dunia dan segala isinya. Ya, ini yang digunakan oleh kekuasa si jahat, menggunakan dunia dengan segala isinya dan apa yang di dalamnya. Yang apa yang kita lihat itu berasal dari dunia. Ya, terus jikalau orang mengasihi dunia, ini harus digarisbawahi. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak akan ada di dalam orang itu. Bapa tidak ada di dalam orang itu. Nah, ini yang harus kita waspadai, bahwa apa yang ada di dalam dunia yang iblis tawarkan kepada anak-anak Tuhan. Nah, inilah yang membuat banyak kehidupan rohani anak-anak Tuhan seperti bayi tadi dilemparkan ke sungai ini bisa hanyut begitu saja. Jadi dengan arus yang sangat lemah ini, sangat kuat ini, iblis menampilkan pekerjaan atau aktivitasnya. Ya, jadi
Yang kedua dari pertama itu adalah persahabatan dengan dunia. Nah, boleh kalau misalnya ada ketinggalan bisa dilihat di YouTube. Nah, kalau ya sekarang kita bahas yang kedua, bagaimana iblis menawarkan ya dunia dengan segala percintaannya, sehingga manusia, anak-anak Tuhan itu lebih mengasihi dunia dibandingkan Tuhan. Nah, di sini ditekankan jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Ya. Kasih akan Bapa tidak ada dalam diri orang tersebut. Ya, jadi ini yang harus kita waspadai, supaya apa yang ditawarkan oleh dunia ini, ya saya perhalus bahasanya, apa yang ditawarkan oleh dunia ini tidak diambil oleh anak-anak Tuhan. Dia tidak memilih apa yang ada dalam dunia ini dan segala apa yang ada di dalamnya. Nah, jadi kita lihat di ayat yang ke-16, inilah tanda-tanda orang yang sudah mengasihi dunia. Tanda-tanda orang-orang yang sudah mengasihi dunia. Kita buka di ayat yang ke-16 ya. Sebab semua yang ada yang ada dalam dunia, yaitu keinginan ya, daging. jadi yang iblis mau masuk ini lewat tipu daya ini, mau masuki daerah yang paling lemah dari anak-anak Tuhan, yaitu daerah daging. Ya, daerah daging ini yang mau dikuasai oleh setan, ya, lewat dunia. Ya, jadi semua yang ada dalam dunia ini yaitu keinginan daging, terus dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Ya, serta keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Melainkan dari dunia. Nah, kita dipertegas di ayat yang ke-17. Nah, inilah yang mau iblis, ya, yang diinginkan oleh iblis, supaya manusia itu, anak-anak Tuhan itu lenyap dengan dunia ini. Ya, kita baca di ayat yang ke-17. Ya, terus. Dan dunia ini sedang lenyap. Bukan akan lenyap, tapi sedang lenyap. Tapi ya, kita ulangi lagi di ayat yang ke-17. Dan dunia ini sedang lenyap. Dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Yang mau digoncang oleh iblis adalah bagaimana setiap anak-anak Tuhan tidak melakukan kehendak Tuhan lewat dunia. Hati-hati, dunia ini yang ditawarkan oleh iblis untuk memasuki daerah yang paling lemah dari manusia, yaitu daging. Jadi jalan pintu masuk dosa itu adalah melalui panca indera. Jalan pintu masuk dosa itu melalui panca indera, itu mata, telinga, perasaan. Telinga, ya, dari kita lihat dulu, dari pertama perasaan, rasa, kulit. Dari mata, makanya disebut dari mata turun ke hati. Dari telinga, dari lidah. Ya, apa yang dimasukkan ke lidah dalam mulut bisa menimbulkan hawa nafsu, dosa, dan lain sebagainya. Nah, itu sampai hidung, itu artinya juga penyembahan dan lain sebagainya. Ya, kita akan lihat bagaimana iblis ini mau masuki daerah yang paling lemah, itu daging. Nah, daging. Jadi kita lihat wilayah daging inilah yang paling dimanfaatkan oleh setan lewat dunia. Dan setan memperkenalkan dirinya lewat dunia, bukan dirinya sendiri. Saya yakin kalau setan memperkenalkan dirinya secara langsung, tidak ada orang yang mau menerima. Ya, dia menawarkan dan memperkenalkan dirinya lewat dunia. Ya, dan ini juga yang salah satu ditawarkan oleh iblis kepada Tuhan Yesus. Tuhan diperlihatkan oleh iblis kerajaan dunia. Ya, bagaimana keindahannya. Ya, pertama ditawarkan dengan soal makan minum, roti. Dan juga ditawarkan adalah lewat dunia. Ya.
Jadi kalau soal makan minum saja kita sudah kalah. Jangan kira kita bisa mengalahkan dunia. Jangan kira kita bisa mengalahkan dunia. Kalau masalah soal minum kita sudah kalah. Sudah khawatir, sudah bimbang, sudah takut soal makan dan minum. Nah, ini kita harus memiliki iman. Nah, Tuhan ditawarkan pertama soal makanan dan minuman. Yang kedua adalah soal dunia. Tuhan ditawarkan Tuhan ditawarkan bukan sedikit dari dunia, tapi keindahan, kerajaan dunia, kekuasaan dunia. Ya, Tuhan Yesus digoda oleh setan. Ya, setan dengan bahasa yang baik, malahan dengan bahasa dari firman Tuhan, setan menawarkan. Ya, jadi hati-hati supaya kita melihat perkara-perkara dunia ini dengan kacamata yang rohani. Ya, jadi iblis ini tidak perlu menggoda dengan kerajaan. Ya, kadang manusia itu tidak perlu ditawarkan kerajaan. Ya, dengan apa manusia ditawarkan? Dengan hal-hal perkara-perkara yang kecil. Kalau Tuhan ditawarkan dengan kerajaan dunia, besarnya dunia, keindahan dunia, tetapi iblis sekarang pekerjaannya lebih mudah. Manusia lebih tergoda dengan perkara-perkara kecil di dunia. Ya, perkara-perkara kecil, perkara-perkara makanan. Anak-anak Tuhan sudah kalah, sudah khawatir, sudah bimbang. Ya, anak Tuhan sudah kalah soal makan. Kebutuhan hidup saja sudah kalah. Nah, iman anak-anak Tuhan sebenarnya harus diuji dari hal semacam ini. Apa ditawarkan dunia? Ditawarkan dunia, wah sudah pasti akan menerima. Kalau masalah-masalah kecil saja sudah kita bisa menerima tawaran-tawaran. Bahkan iman kita lemah kalau sudah dihadapkan dengan persoalan makanan, minuman, pakaian, kehidupan sehari-hari. Ya, tapi kita lihat bagaimana iblis sekarang menawarkan dunia. Ya, jadi sebenarnya dengan perkara-perkara kecil nanti kita bisa tergoda. Ya, ada orang yang meninggalkan ibadah gara-gara perkara kecil. Ya, kalau saya sebutkan nanti ada yang tersinggung. Ya, apalah, hobi dan lain sebagainya. Bahkan kadang-kadang catur dengan pion-pion gitu kita kalah. Kita dikalahkan bukan oleh raja, oleh pionnya itu. Ya. Wah, banyak perkara-perkara remeh-temeh sebutannya, perkara-perkara kecil. Nah, jadi iblis sekarang pekerjaannya lebih ringan. Tidak perlu manusia tawarkan dengan perkara-perkara yang luar biasa. Iblis menawarkan perkara-perkara kecil untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Ya. Bagi sebut apa? Rokok. Itu kecil, Saudara. Rokok ini kecil. Ya. Kalau kita injak hancur itu rokok. Mengapa kita tunduk kepada hal-hal yang kecil itu? Ya. Rokok kecil, tapi manusia diperhamba oleh hal-hal semacam itu. Ini kecil, handphone kecil, tetapi banyak anak Tuhan diganggu dalam ibadah lewat hal-hal kecil ini. Ya, jahatnya iblis itu menggunakan tipu daya, dan bodohnya anak-anak Tuhan tertipu. Ya, anak-anak Tuhan tertipu dalam perkara-perkara kecil yang sebenarnya kita bisa lawan dengan iman kita. Ya, perkara-perkara kecil ini sebenarnya sedikit perkara-perkara kecil yang harus kita lawan. Ya, banyak yang hal-hal yang tidak penting, malahan yang menyita waktu, merusak tubuh.
yang hal-hal yang sampai hal-hal yang merusak, bahkan manusia mau atau berani membelinya. Ya, membeli perkara-perkara yang sebenarnya tidak baik, yang sebenarnya itu mematikan imannya dia. Ya, kita harus ketahui liciknya setan dan kurang ajarnya setan. Ya, kurang ajarnya setan. Ya, bahkan manusia itu berani membayar sebutan paling sebutan yang paling tegas atau mungkin istilahnya kasar, manusia itu berani membeli neraka. Ya, manusia itu berani membeli neraka. Kalau surga mikir 2 kali. Kalau tapi untuk neraka manusia itu rela berkorban. Saya juga heran. Ya, saya juga heran. Dan banyak anak Tuhan tergoda oleh hal-hal yang sia-sia. Sia-sia. Ya. Yang tidak penting. Kalau mungkin ada orang karena pekerjaan mungkin kita bisa maklumi. Tapi kalau orang tidak ibadah, tidak mau bertumbuh karena perkara yang sia-sia, nah ini menjadi suatu tanda besar. Apakah ada kasih Bapa dalam diri kita? Ya, jadi kita harus waspadai. Jadi iblis ini menggunakan celah-celah daging. Dia berkeliling melihat apa yang menjadi celah dalam diri kita. Ini jam tangan ya, walaupun murah nih ya, walaupun murah, mesinnya itu lemah. Tapi kalau dimasuki air, ini kuat. Ya, ini kuat. Nah, karena ada yang melindunginya. Dan gitu juga perahu, kalau ada sedikit aja celah air bisa masuk, kapal itu akan tenggelam, cepat atau lambat. Ya. Jadi jangan kira celah-celah sedikit inilah yang akan dimasukkan oleh iblis dengan dunia untuk masuk dalam celah-celah daging. Oh, mungkin ada celahnya di dalam di mata. Iblis akan masuk terus dalam mata. Ya. Celah dalam mata, dalam pendengaran terus iblis masuk terus. Sampai celah itu benar-benar ditutup oleh kemurahan Tuhan dan kemauan daripada kita. Ya, jadi celah-celah iblis inilah yang akan dimanfaatkan lewat dunia. Ya, lewat dunia. Ini semua pekerjaan dari kuasa si jahat. Ya. Nah, kita lihat Adam dan Hawa. Tuhan masuk iblis masuk bukan melalui Adam, tetapi lewat Hawa. Karena dia lihat Hawa ya lemah. Tapi kita lihat efeknya atau dampaknya dari pernikahan itu hancur. Dan seluruh dunia ini hancur karena satu kelemahan dari Hawa dimanfaatkan oleh iblis. Dan di situ Hawa masuk, mengizinkan iblis masuk. Nah, ini supaya kita waspada dalam hal-hal dunia ini. Jangan celah-celah daging ini yang nanti dipakai oleh iblis dengan dunianya, ya, untuk menggoda iman kita. Ya, seperti Hawa dipikat oleh ular. Dia tahu kelemahan dari Hawa ini. Ya, dia tahu kelemahan dari Hawa ini. Setelah diikat sampai nanti terikat. Nah, kalau sudah terikat, dikatakan bahwa kita sudah mengasihi dunia. Nah, inilah orang-orang yang terikat dengan dunia, artinya dia sudah mencintai dunia. Bukan dia tidak bisa, ya, bukannya dia tidak mau, ya, bukannya dia tidak mau melepas, bukan dia tidak mau mencintai Tuhan, tetapi memang karena sudah terikat mengasihi dunia. Kita lihat di ayat yang ke-15 tadi bahwa kasih akan Bapa tidak ada dalam diri orang itu. Kasih Bapa dalam diri kita ada, tetapi kita yang menolak kasih Bapa. Ya, itu pekerjaan dari iblis. Setelah diikat sampai terikat, nah itulah
banyak manusia itu lebih mencintai dunia dengan segala isinya. Dan dikatakan dalam Alkitab tidak ada seorang pun yang bisa mengabdi kepada dua tuan. Tidak ada seorang pun yang bisa mengabdi kepada dua tuan. Entah itu tuan itu dunia atau Tuhan, tidak bisa kita mengabdi kepada dua tuan. Kalau kita mau tegas mau mengabdi kepada Tuhan, tinggalkan dunia. Nah, bukan di sini artinya kita ya tidak beraktivitas seperti biasa, tetap beraktivitas seperti biasa. Tapi kalau ada godaan dari setan untuk menggoda iman kita, untuk menggoda keluarga kita, menggoda anak kita, ya, dan siapapun bisa tergoda, bisa sekeluarga, bisa seperti Hawa, bisa satu keluarga Adam dan Hawa itu hancur, ya. Jadi jangan kita mengasihi dunia dengan segala isinya, yaitu sampai kita ada keinginan. Jangan mengabdi kepada dosa. Jangan menjadi tuan atas dosa. Ya, jangan menjadi hamba atas dosa. Ya. Jadi kita lihat dari sifat manusia ini, iblis mau lihat kelemahan-kelemahannya. Nah, jadi kita memang adalah korban dari kuasa si jahat. Tetapi sebenarnya ada celah yang ingin dilihat, yang ingin dimasuki oleh iblis. Kita lihat di Efesus 4 ayat 27. Nah, inilah celah yang mau disusupi, ya. Jadi apa celah dari Hawa? Celah dari Hawa ini sehingga dia jatuh dan cepat masuk dalam dosa. Dan dosa itu seperti ragi. Ketika ragi itu dimasukkan ke dalam adonan, cepat merusak. Ya, cepat menular. Nah, itulah dosa. Dan juga iblis mau memanfaatkan. Nah, kita lihat ayat yang ke-27, kita baca bersama-sama. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, dari ayat ini kita bisa lihat bahwa manusia itu jatuh karena memberi kesempatan kepada iblis. Nah, jatuhnya Hawa adalah sekali dia memberi kesempatan kepada iblis. Sekali dia memberi kesempatan kepada iblis, sekali itu dia jatuh dalam dosa. Nah, jadi iblis ini menggunakan kesempatan-kesempatan yang terbaik saat-saat manusia lengah. Di saat manusia itu lengah, iblis masuk dia memberikan ya kalau sekarang itu istilahnya persentase ya. Iblis menawarkan ucapan, ya, dia memberikan ucapan-ucapan yang menjatuhkan iman, ya, memberikan kesempatan-kesempatan dari dalam diri kita untuk mendengarkan iblis berbicara. Nah, situlah sebenarnya kita sudah mulai jatuh. Jadi saat orang memberi kesempatan untuk iblis berbicara, disitulah saat manusia akan jatuh. Ya, jadi istilahnya di sini jangan kita memasukkan sedikit ragi pun dalam tubuh kita, adonan. Ya, seperti ragi, kalau sudah diizinkan masuk, wah itu sulit lagi diambil. Ya, kalau ragi sudah diizinkan masuk, pada saat adonan diputar, wah sudah susah diambil. Dan begitu manusia mengizinkan iblis memberi kesempatan, nah disitulah manusia akan jatuh. Jadi sebisa mungkin adalah kita jangan memberi perhatian kepada iblis. Nah, kalau ada yang tidak baik, jangan beri perhatian. Jangan ikut-ikutan. Ketika kita mau mencoba mengikuti
atau memberi kesempatan, disitulah manusia akan jatuh. Ya, disitulah manusia akan jatuh. Kalau seorang sudah memberi perhatian kepada yang tidak baik, ya anak-anak muda remaja, kalau sudah memberi perhatian kepada yang tidak baik, kita setelah memberi perhatian, kita diambil hatinya oleh dunia, sampai akhirnya kita mengasihi. Ya, nah kita di sini diajarkan oleh Tuhan jangan memberi kesempatan kepada iblis. Mengapa banyak orang jatuh? Karena sekali mendengar apa yang dikatakan oleh yang tidak baik. Kesempatan-kesempatan itu akan dimanfaatkan oleh iblis untuk menjatuhkan iman anak-anak Tuhan. Ya, jadi artinya jangan beri kesempatan itu jangan memberi tempat. Ini hati kita, walaupun hati kita kecil, kita tidak bisa lihat hati kita sebesar apa, tapi memang ada dalam medis seberapa besar hati kita. Tapi hati ini sebenarnya begitu luas. Nah, ada sedikit saja kesempatan atau tempat bagi setan untuk memberi tempat, iblis akan bertahta dalam hati orang tersebut. Ya, jadi ketika kita memberi kesempatan sedikit saja, itu nanti dilanjutkan dengan iblis mau bertahta dalam hati orang. Ya, iblis mau bertahta. Dan ketika diberi kesempatan, iblis itu akan masuk dengan cepat sekali. Peluang sedikit apapun iblis akan manfaatkan. Dan di situ ketika manusia memberi tempat bagi iblis, disitulah iblis akan bertahta dalam hati. Jadi supaya kita waspadai bagaimana kalau iblis itu mau mengingini setiap jiwa manusia, setiap kehidupan manusia, dia akan rebut dari tangan Tuhan. Nah, tapi kita harus waspada lewat hikmat pada pagi hari ini. Ya, jadi kalau sudah kita sudah memberi kesempatan oleh hati kita kepada iblis yang setelah memberi kesempatan, hati kita akhirnya bimbang. Nah, memberi kompromi kepada iblis. Nah, kalau sudah bimbang dari Kejadian sampai Wahyu, kalau seorang sudah bimbang, pasti pilih yang salah. Kalau kita lihat dari Kejadian sampai Wahyu, kalau orang bimbang diperhadapkan benar atau salah, dia pasti akan memilih yang salah. Ya, dia pasti akan memilih yang salah kalau sudah bimbang. Ya. Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari dari tangan. Jadi iblis ini harus dilawan. Salahnya Hawa ketika ada ular, dia bukan dilawan, tetapi diberi kesempatan masuk. Ya, kalau sudah iblis diberi kesempatan masuk dalam hati manusia, dia mau bertahta. Nah, oleh sebab itu timbullah namanya keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup yang bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, jadi bagaimana melawan iblis? Pertama, jangan beri kesempatan. Ketika ada suara iblis ya lewat dunia, dan dia akan masuk dalam daging-daging yang terbuka dari anak-anak Tuhan,
disitulah iblis mulai melihat tempat yang baik. Ya, saya terkesan dengan lagu anak sekolah minggu ya. Ada iblis berjalan berkeliling mencari tempat tinggal. Dia mengintip, dia mengetuk, dia merayu, berusaha masuk di hati. Jangan beri tempat kepada iblis masuk di dalam hatimu. Undanglah Yesus jadi kepala. Dialah mempelai pria surga. Nah, jadi berkeliling. Di mana ada daging yang terbuka dalam diri kita, disitulah akan dimanfaatkan oleh iblis. Tapi kita kalau seperti jam ini ya, kalau ada sedikit saja yang terbuka, air akan masuk, mati langsung. Kalau jam ini jam murah tapi ya, jam murah. Ya, jadi kita lihat, ya. Tetapi kita lihat lubang yang paling dimanfaatkan oleh iblis. Nah, ini ada lubang kecil, tapi ada lubang yang besar yang dimanfaatkan oleh iblis. Ya, apa itu lubang yang besar? Yaitu kekecewaan. Ya, kekecewaan, tawar hati. Nah, kalau seseorang sudah mulai tawar hati, kecewa, ini lubang yang besar akan dimanfaatkan oleh setan. Kita baca lagi di ayat Yakobus 4 ayat 7, Yakobus 4 kita lihat Yakobus 4. Yakobus 4. Sekarang kita lihat dulu ayat 7, ayat yang 7 ya. Karena itu tunduklah kepada Allah, Ya. dan lawanlah iblis, Ya. maka ia akan lari daripadamu. Ya, lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Oleh sebab itu kalau ada goncangan, ada godaan, darah Yesus. Lawan dengan darah Yesus. Ya, lawan dengan darah Yesus. Terus ayat 8. Mendekatlah kepada Ya, Allah, mendekatlah kepada Allah. Kalau ada kesempatan bagi kita untuk melakukan ya, kalau ada kesempatan bagi kita untuk mendengar kuasa-kuasa jahat atau dunia, ya kita lawan. Kita lawan dengan iman yang teguh. Dan setelah itu mendekatlah, jangan menjauh. Nah, kadang-kali kalau ada kesempatan bagi iblis untuk bertata, malah kita makin jauh. Nah, harusnya semakin dekat terus. dan ia akan mendekat Nah, kepadamu. ia akan mendekat kepadamu. Terus, Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, ya, hai orang-orang mendua ya. hati. Terus, Sadarilah kemalanganmu. berduka cita dan Ya. rataplah. Terus, Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan Ya. sukacitamu dengan duka cita. ya, terus Rendahkanlah rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. iya, dia akan meninggikan kamu. Nah, kita baca juga di Efesus 4. Efesus 4 ayat yang ke-27. Karena ada tertulis, Efesus 4 ayat yang ke-27. dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Iya, di ayat yang ke-26. Apabila kamu menjadi marah, Ya. janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ya, terus di ayat yang ke-31. Segala kepahitan, Ya, kegeraman, segala kepahitan. Nah, di sini akar masuknya dosa atau bagaimana kita memberi kesempatan iblis masuk itu saat manusia sedang ada kepahitan hati. Ya, ada kepahitan hati. Setelah kepahitan hati, tawar hati, kebencian. Nah, inilah lubang yang sebegitu besar akan dimanfaatkan oleh iblis lewat dunia. Nah, jadi hati-hati. Ketika ada kesempatan iblis akan masuk dalam
daging, yaitu kalau ada kepahitan. Tawar hati tidak bisa mengampuni. Iblis lebih mudah masuk kepada orang-orang semacam itu. Nah, supaya kita sekarang dalam ikut Tuhan, terutama dalam pelayanan, salinglah mengaku dan mengampuni. Jangan ada kepahitan, terutama dalam keluarga. Kalau ada kepahitan, tawar hati, kebencian, di situ iblis mau masuk. Nah, tapi kita harus lawan dengan iman yang kuat. Kalau kita dikecewakan, nah kita mulai sekarang datang kepada tangan Tuhan yang kuat. Merendahkan diri serendah-rendahnya. Dia akan meninggikan engkau pada waktunya. Jangan sekali-kali kita menganggap diri kita aman. Dia akan melindungi kita, menaungi kita. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Ya, jangan beri kesempatan kepada iblis. Ya, kita akan bernyanyi. Ya, jangan ada kepahitan, tawar hati, iri dengki. Itu lubang yang sangat besar akan dimanfaatkan. Ya, dalam ajarannya Tuhan berkata kita harus mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi sesama, kita harus mengasihi istri, mengasihi orang tua, mengasihi suami. Setiap ada lubang yang terbuka, kita minta kemurahan Tuhan supaya Tuhan menutupi, Tuhan melindungi kita sampai kesudahan akhir zaman. Kita bangkit diri. Saya undang Bapak Gembala ke depan. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadamu. Mengasihi. Lebih sungguh. Amin. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi. Lebih sungguh mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu
Aku mengasihi, lebih mengampuni wanita saja lembut kau pria berdoa. Amin. Mari ingat, mungkin ada orang yang berbuat salah kepadamu. Jangan sampai akar pahit akhirnya iblis masuk bertahta menghancurkan engkau. Sekarang ampuni dia. Mungkin telah merugikan engkau, menyakiti hati. Ampunilah, doamu akan didengar oleh Tuhan. Penghambat doa kita adalah dosa yang tidak mau mengampuni. Haleluya. Berdoa semua. Singar saja lembut. Singar saja lembut. Semua berdoa. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mengasihi engkau. Kasihi juga sampai kepada musuhmu. Jangan ada musuh, jangan ada lawan. Berdamai dengan semua orang. Mari, ingat, mungkin ada orang yang kau benci, yang tidak engkau sukai. Bawa wajahnya di depanmu. Katakan, aku mengampuni engkau. Aku mengampuni engkau. Begitu engkau melepaskan pengampunan, damai sejahtera akan turun padamu. Doamu mengandung kuasa. Engkau menjadi orang yang benar. Doa orang benar besar kuasanya. Besar kuasanya. Tuhan mau mendengar doamu, apapun masalahmu. Dia mengundang engkau, mari padaku semua yang letih lesu. Aku akan memberi sentosa kepadamu. Tuhan mau memberi kelegaan, sentosa, damai sejahtera. Setelah engkau melepaskan pengampunan, bawalah segala beban hidupmu, bawalah keranjang pikulanmu. Tuhan mau ambil alih. Dia berkata, mari padaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nanti engkau pulang, Tuhan menyelesaikan perkaramu, Tuhan menyelesaikan masalahmu, Tuhan menyembuhkan segala penyakitmu. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari angkat tanganmu, nyanyikan lembut sekali lagi, mengasihi. Mengasihi lebih sungguh, Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni lebih sungguh. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, lihatlah tangan-tangan yang berbeban berat, berpikulan berat, datang padamu hari ini. Tuhan menerima engkau, Tuhan menerima kedatanganmu. Tuhan akan membebaskan keranjang pikulan dari bahumu. Engkau pulang dengan bebas, dengan
tangan yang sudah ditolong oleh Tuhan, kehidupan yang dibebaskan dari keranjang pikulan-Mu. Hamba berdoa buat mereka, Tuhan, tolong mereka. Kalau ada penyakit mereka sembuhkan, Tuhan. Dosa-dosa mereka ampuni. Persoalan berat, Tuhan kiranya menyelesaikan semua. Sakit penyakit sembuhkan, Tuhan. Kuasa kegelapan Engkau lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan ada seorang pun yang pulang dengan bimbang. Tuhan menolong kami, Tuhan menghapus air mata kami, Tuhan memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita akan puji-pujian bagi Tuhan. Kita jalankan persembahan 2 kali untuk pekerjaan Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian Pintu Kesempatan. Belum ya? Pintu Kesempatan. Pintu masuk perjamuan mahal, kawin anak domba. Tuhan menjadikan kita sebagai tiba dan siap sedia. Kesempatan masih semuanya nih ya, nikmati saya nyanyi. Perjamuan malam, kawin anak domba. Tuhan menjadikan kita sebagai mempelai. Bersuka cita perkawinan anak domba telah tiba, dan mempelainya telah siap sedia. Mari bersorak haleluya. Bersuka cita hari perkawinan anak domba telah tiba, dan mempelainya telah siap sedia. Mari bersorak haleluya. Ya. Puji Tuhan, terima kasih buat kehadiran saudara-saudari sekalian. Bapak Ibu, terima kasih buat persembahan saudara. Kemudian yang baru pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang. Ya, tentu kami rindu bisa kita bersama berbakti di sini. Jadwal ibadah kita hari Selasa adalah doa ya di Permata jam 6:30 ya. Doa puasa ya. Oh bukan ya, ya doa biasa 6:30 sampai 7:30 ya. 2 minggu sekali ada doa puasa, baru minggu kemarin ya. Kemudian ibadah PA kita adalah jam
6 di sini disertai perjamuan kudus, ibadah sekolah minggu dan remaja muda masih online. Nanti jam 10:30 ibadah di Permata Hari ini setiap minggu 10:30 ya. Kemudian ya nanti rapat pelayan-pelayan Tuhan imam-imam jam 1 ya, wajib hadir ya di Permata ya, wajib hadir ya. Itu aja ya. Kalau ada yang sakit kita doakan ya, telepon saya ya, boleh ditulis, ada selalu suara Firdaus saya bikin sendiri ya, supaya dapat renungan harian ya. Ya, teruskan nanti, jangan dihapus, jangan teruskan dulu ya. Ya, tadi nomor tadi mungkin masih diperlukan ya, masih ada. Kita doakan mereka yang masih kurang sehat ya, Opo siapa, Kembar, terus Chihuahua ya, baru menjalani operasi ya, sudah pulang ke rumah Ibu Wawa ya, supaya Tuhan tolong. Siapa lagi ya, Mama Lydia ya, supaya Tuhan sembuhkan. 3 orang tua ini ya, yang sudah lansia ya. Kalau tidak ada lagi, kita tutup dalam doa. Haleluya. Kami berdoa Tuhan juga buat saudara kami Hendrik yang hadir di tengah-tengah kami. Dia adalah anak muda yang Kau kasihi, dan Tuhan melihat kerinduan ibunya, kerinduannya untuk dipulihkan. Kami yakin Tuhan mengasihi dia, Tuhan akan memulihkan dia bagaikan Naaman yang mandi 7 kali di sungai Jordan. Ke-7 kali semua penyakitnya hilang dan dia sembuh. Begitu juga kami datang 1, 2, 3 kali, nanti kami akan melihat hasilnya. Semua dipulihkan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Ekonomi kami pun akan dipulihkan, kesehatan kami dipulihkan oleh Tuhan, nikah kami dipulihkan oleh Tuhan, dan semua rencana kami yang berkenan di hadapan-Mu, Tuhan akan membuat berhasil semua pekerjaan dan usaha kami. Berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan mereka oleh bilur-bilur-Mu. Roh-Mu yang kudus memberi kekuatan baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati juga di sini keluarga di sini yang sudah menyediakan tempat yang indah bagi nama-Mu. Berkati anak mantu, cucu dari keluarga Ibu Susan Tuhan. Terima kasih. Biar juga tetangga kami di sini berkati. Pemerintahan di Kota Madya Bandung berkati. Pak Odet dengan wakilnya berkati Tuhan. Pak Gubernur kami juga, Pak Ridwan Kamil, Pak U berkati. Pak Presiden kami Joko Widodo, Pak Mahruf Amin. Tuhan berkati semua menteri, semua gubernur, semua kepala daerah tingkat 2, Muspika. Tuhan berkati kepala desa, RW, RT, berkati se-Indonesia. Mereka adalah hamba-hamba Allah untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan membawa damai, sukacita, dan pertolongan Tuhan selama engkau berada di bumi ini, supaya engkau menang dan menang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pulang Tuhan.